Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki bab 5 yang paling akhir. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami kembali. Kita hanya review ulang ya dari bab 5 itu pertama apa ya. Bu Guru harap sebelum kita belajar kalian bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Selesai ya, semoga kita belajar hari ini bisa semangat ya, kemudian masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak sekalian, di bab 5 utamanya yaitu tentang keberagaman, dan juga ada di dalamnya intinya adalah gotong royong ya. Masih kita ulangi kembali, yaitu gotong royong atau kerjasama itu merupakan suatu proses di mana kita melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk meraih tujuan bersama. Oke. Jadi hari ini kita akan coba ulang kembali dari pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu ada kerjasama meraih tujuan bersama yang tentu saja tidak hanya satu orang ya. Jadi kalau namanya kerjasama pasti lebih dari satu orang ya. Kerjasama membutuhkan orang yang lebih dari satu. Oke, di situ juga kita mendapatkan persatuan dan kesatuan. Oke, persatuan dan kesatuan ada juga beberapa di dalam daerah-daerah di Indonesia, ada namanya itu Manunggal Sakato. Dari Sumatera Barat, Sikaroban, daerah-daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di daerah Minahasa, Subak di daerah Bali. Seperti ini adalah contoh-contoh di Indonesia bagaimana kita melaksanakan gotong royong. Ya, kemudian gotong royong itu mempunyai ciri khas, yaitu manusia itu memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia itu hidup wajar bila bersama-sama dengan orang lain, seperti itu. Ya, kemudian ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Sosial politik itu erat kaitannya dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Perilaku politik harus didasari dengan hikmat kebijaksanaan, dan itu merupakan semua bagian dari gotong royong ya. Menegaskan di sila keempat, memelihara semangat musyawarah perwakilan. Oke, permusyawaratan itu merupakan salah satu cara Indonesia untuk meraih pendapat bersama ya, permusyawaratan. Jadi dia bermusyawarah sehingga mendapat kesimpulan bersama atau keputusan bersama. Kemudian di bidang ekonomi, yang namanya bidang ekonomi tentu saja hubungannya dengan keuangan ya. Keuangan itu bisa saja seperti perdagangan yang pokoknya menghasilkan duit gitu. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 kalau ekonomi ya. Tapi kemarin saya minta cuma pasal 33 ayat 1. Dan juga ada pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya. Di sini pajak itu merupakan penghasilan negara ya. Kenapa dimasukkan dalam bidang ekonomi? Karena berhubungan dengan keuangan. Kemudian 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Menurut pasal 33 ayat 1, ada satu lembaga yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1, yaitu koperasi. Ya, koperasi itu dibangun oleh anggotanya. Jadi misalnya ada 4 orang kumpulin modal ya, semuanya mendapatkan hak yang sama dalam pembagian untung nanti jika sesuai dengan modalnya. Misalnya modalnya semuanya 100.000, maka semuanya mendapatkan untungnya sama. Tetapi jika salah satu di antara 4 orang modalnya 200.000, tentu dibagi secara adil. Ada keuntungan atau keunggulan koperasi dibanding badan usaha yang lain. Yang pertama, dasar persamaan. Yang kedua, itu adalah persatuan. Ketiga, pendidikan. Keempat, demokrasi ekonomi. Kelima, demokrasi kooperatif. Ya, dasar persamaan yang seperti saya sampaikan tadi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama atau hak untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Ya,
Kemudian persatuan, setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan agama. Kemudian pendidikan, di koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Ya, demokrasi ekonomi, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Jadi berapa modal yang ditanam, segitu untung yang didapat, artinya persenan untungnya. Kalau modalnya lebih banyak, berarti modal keuntungan yang didapat juga lebih banyak. Kemudian demokrasi kooperatif, koperasi dibentuk oleh anggota, dijalankan oleh anggota, dan diberikan untuk anggota. Itu yang tentang ekonomi. Ada yang ketiga, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Ada pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Perbedaannya adalah kalau pertahanan itu berhubungan dengan wilayah Indonesia. Kalau keamanan berhubungan dengan orang-orang yang ada di atas wilayah. Makanya kalau ya tentara tugasnya lebih kepada yang memecah belah Indonesia, maka dia yang bertanggung jawab atau dia yang mempunyai tugas utama gitu. Ya, kita semua mempunyai tugas utama untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Oke, kemudian nomor 4 yaitu kerjasama antar umat beragama. Di dalam kerjasama antar umat beragama itu ada sifat-sifat yang tidak boleh ada. Pertama, sifat fanatik sempit, individualis, eksklusivisme, dan sikap primordialisme. Sikap fanatik sempit itu merasa diri paling benar. Jadi kalau ada teman yang aku selalu benar, itu berarti dia punya sifat fanatik sempit. Ya, kemudian individualis mendahulukan kepentingan sendiri, jadi egois ya. Jadi pentingan orang lain gak begitu penting bagi dia. Eksklusivisme memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah antara adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Ya, primordialisme, kesukuan yang berlebihan, itu semua adalah tidak baik ya. Oke, itu adalah 4 kerjasama dalam masyarakat. Yang cari hari ini kerjasama ada di halaman 133 yang seperti gambar di samping ya. Pembiasaan berperilaku sesuai perwujudan kerjasama atau gotong royong di lingkungan sekolah, pergaulan masyarakat. Lakukan pencatatan dengan kejujuran, apabila memungkinkan lengkapi dengan bukti foto atau meminta tanda tangan dan komentar orang yang mengetahui perilaku kalian. Apa manfaat perilaku? Catat hasil kebiasaan kalian. Jadi misalnya yang di nomor 1, lingkungan keluarga. Kegiatan apa yang kalian lakukan di lingkungan keluarga? Ya, misal saya ambil contoh ya. 1, saya di rumah setiap pagi mencuci piring. Manfaatnya adalah menjaga kebersihan rumah ya. Kemudian ada lagi, jadi minimal kalian buat 3 contoh untuk di lingkungannya berbeda-beda. Misalnya lingkungan tetangga, keluarga, sekolah. Sekolah ini tentu saja dengan kawan ya gitu. Kemudian kalian melakukan pengamatan terhadap diri sendiri secara jujur. Kalian kerjakan uji kompetensi 5.2 di halaman 135 ya, 135. Jadi ada 2 ya. Yang pertama tentang diri kalian. Tentu saja ini nggak perlu nyontek karena itu jujur dari diri kalian. Yang kedua bisa lewat buku cetak, bisa lewat internet. Oke?
Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan bahan untuk kita kehidupan menjadi lebih baik lagi. Dari saya hari ini cukup sekian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.